the great healer, our provider, mighty Savior is our Lord. We will put our faith in no other. We will sing our praise to no other name. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The King of heaven. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakostal meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan
Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengasihi dan memberkati setiap kita. Masih dalam anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada, kami bawa persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biar hadirat-Mu melawat kami, hadirat-Mu memenuhi kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama. Ku kagum hormat. Kami kagumi Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan yang
yang meriah buat Allah kita, saudara. Silahkan duduk dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami datang ya Tuhan, kami cari wajah-Mu. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah ya Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah ya Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri, jemaat Tuhan. Kau sungguh indah tiada. Kau menakjubkan, ajaib Tuhan. Amin. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, kasih-Mu. Ayo sama-sama katakan, Kau
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau dahsyat Tuhan, Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Engkau dahsyat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Denaralamaya shandaralamo. Iaralama kandaralamo. Walau 1000 orang rebah di sisiku ya Tuhan, sebelah kananku 10.000 orang rebah, kami aman dalam lindungan-Mu. Kami percaya, ku yaralamu, yaralama yaralamu, oralama ya shandaralama ralama ralama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, pengharapanku, kekuatanku, perisai dan perlindunganku. Hidaralama ralama ralama ralama. Kami akan terus berdiri dengan iman, kuat melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Oh ya Ralamu, haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua, walau goncangan terjadi, kami tetap percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, nothing is impossible for You. Nothing is impossible. Nothing is impossible for You. You hold my world in Your hand. Nothing is impossible for You. Nothing is impossible. Nothing is impossible for You. You hold my world. I believe You're my healer. I believe You are all I need. I believe. Amen, amen, amen. Jesus, I believe You're my healer. I believe Engkau yang kami perlu di hari-hari hidup kami. Kami perlu Tuhan. I believe You're my portion. I believe You're more than enough. Kau lebih dari cukup bagi hidup kami. Jesus, sing it again. I believe You're my healer. I believe You are all
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Ayo saudara katakan, come on. Waymaker. Oh, waymaker. That is who you are. There 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 is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. We declare God, dengan iman percaya. Amen, amen. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Oh, Jesus. You never stop working. There is who you are. There is who you are. There is who you are. Come on, speak it. There is who you are. There is who you are. Sebab ada tertulis apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar telinga, yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biar tepuk tangan kami adalah tanda kami mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang keras dan sorak-sorai kami hanya bagimu, dari orang-orang yang cinta Tuhan. We love you, Jesus. Meski di tengah badai, meski di dalam gelombang, oh pergumulan yang berat ya Tuhan, oh ralabaya syandaralabo, kami mau tetap berjalan, melangkah dengan Tuhan. Ya ralabaralabaralabaralabaralabaralabo, terus berjalan dengan Tuhan, sambil berbahasa roh. Ya ralabaralaba, dengan mata yang tertuju hanya Tuhan, hati yang terbuka. Jesus, we believe in you, and I will trust in you. Wherever you are, God, oh,
That is who you are. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Amin, amin. Tetapi ku kepada kehendak, ku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan amin ya Tuhan. Semua yang ku bisa hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberi hari depan penuh dengan harapan. Sorakan haleluya. Dan Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba, tetapi lepaskanlah kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat di tengah-tengah kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik di dalam nama Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kasih tos kanan kiri, katakan hari ini hari yang terbaik. Tuhan jadikan atas kita. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih. Hidupku ada di tangan, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyangkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, sing together. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
nafas kita. Hey, my God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. Come on, my God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. My God is big, my God is strong, and He's alive and on the throne. Hey, 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 hey. Kau dahsyat ya Tuhan. Whoa, oh, 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 oh. The name above all names, the name above all names, the name above all names. Ah, yeah. The name above all names, the name above all names, the name above all names. Ah, yeah. Sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat ya Tuhan. Tidak ada Allah yang sebanding denganmu, tidak ada Allah yang setara denganmu. Sekali lagi kami berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi namamu, katakan haleluya. Terima kasih buat kehadiranmu. Terus bersamayam atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Tuntun setiap langkah kami, biar setiap langkah kami adalah firman Tuhan yang menunjukkan arah jalan kemana kami harus melangkah. Nyatakan dirimu di tengah-tengah kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara.
Mari bangkit berdiri sama-sama, katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, amin. kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat dia. Katakan haleluya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami boleh bersyukur kalau kami boleh sampai dengan hari ini. Semua adalah anugerah daripada Engkau. Dan kami mau buka kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Saya ajak kita buka kedua tangan kita. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Dia. Kita bersyukur untuk segala perbuatan yang ajaib. Kita bersyukur untuk segala mujizat. Kita boleh bersyukur untuk segala pertolongan, kekuatan yang sudah Dia berikan pada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kola basyada karala basyada darala bapa parala basyada darala. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kola basyada darala bapa parala bat.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kembali kami boleh bersyukur kalau kami boleh ada pada hari ini sebagai kami ada. Semuanya adalah kasih anugerah daripada Tuhan. Dan sebentar kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Kami mau buka hati kami. Biar Roh Kudus mencengkram setiap isi hati kami menjadi tanah hati yang gembur, agar firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita sambut firman Tuhan, katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan, lebih meriah pasti bisa, katakan haleluya. Sebelum duduk, kasih tos kanan kiri, katakan kita pasti menuai banyak. Ayo bilang kanan kiri, kita pasti menuai banyak. Amin. Baik, silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Saya mau menyapa setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah yang pertama jam 10. Shalom dan selamat pagi. Semua diberkati oleh Tuhan. Semua sehat-sehat. Semuanya on fire. Puji Tuhan. Baik, apa yang saya mau bagikan kepada setiap saudara pada pagi ini. Di tengah-tengah goncangan yang luar biasa yang hari-hari ini sedang kita lihat. Dan bukan saja sedang kita lihat, tapi kita alami. Dan ini tentu menjadi satu goncangan yang ke depan itu menjadi sesuatu yang perlu kita hadapi. Ada goncangan di dalam dunia, ada goncangan di dalam Indonesia, goncangan-goncangan macam-macam segala sesuatu. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah daripada goncangan, ada banyak orang pada hari-hari ini mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami segala kebingungan yang ada. Dan inilah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan buat kita semuanya. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca temanya terlebih dulu. Yuk silakan PPT-nya dimunculkan. Apa itu temanya? Apa? Belum semuanya nih. Don't worry. Colek dong kanan kiri, bilang don't worry be happy. Ayo bilang ke kanan kiri, don't worry be happy. Amin. Tuhan bilang kepada kita, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, firman Tuhan berfirman pada kita dalam Filipi 4 dari ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 4 dari ayat yang ke-6. Yuk kita baca dengan kuat 2-3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa? Apapun juga. Lalu firman Tuhan katakan lanjut terus. Tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Luar biasa. Ini firman di tengah-tengah daripada goncangan yang sedang kita hadapi. Tuhan bilang sama kita, don't worry be happy. Ada ungkapan seperti itu. Tapi firman Tuhan lebih jelas lagi dikatakan, jangan kamu khawatir akan segala hal. Tapi nyatakan setiap keinginan saudara dalam apa? Doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Mari kita kupas sama-sama dan kita lihat bagaimana tips yang Tuhan mau kita kerjakan pada hari-hari ini. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih kita gak boleh khawatir? Kan ada dalam Matius 6 ayat 25 kan, kalau saudara baca sampai ke 20 sampai ke 30, bagaimana Tuhan katakan pada kita juga, janganlah engkau khawatir. Bahkan bukan itu saja, ada pujiannya juga. Masih ingat itu pujiannya apa? Lupa lagi itu. Jangan kamu khawatir, burung di udara. Udah pernah nyanyi apa belum ini lagu? Udah pernah nyanyi belum? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Nanti lanjutin di rumah tangga masing-masing udah. Jadi kita udah ditetapkan oleh Tuhan, jangan khawatir. Dan kalau ini orang bertanya pada saya, kenapa Pak kita gak boleh khawatir?
Ada tentu beberapa hal, tapi saya mau bagikan 2 hal penting yang perlu kita sama-sama simak dengan baik. Yang pertama, kita itu gak boleh khawatir. Perhatikan dengan baik. Kita itu tidak boleh khawatir. Karena Matius 6 ayat yang ke-27 berfirman pada kita, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja hidupnya. Sehasta saja. Kalau bahasa Inggris bilang single hour. 1 jam aja dah. Pendek aja. Siapa yang dapat? Gak bisa. Jadi kalau kita lihat PPT berikutnya lagi, boleh? Apa yang menyebabkan itu? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Lanjut PPT-nya silakan. Yuk, khawatir tidak apa? Nggak apa? Menyelesaikan, merubah. Nggak merubah. Saudara khawatir nih, kira-kira berubah nggak? Enggak. Tuhan bilang nggak bakal berubah. Kekhawatiran itu masih tetap ada, masalah itu masih tetap ada, tidak akan pernah merubah waktu saudara khawatir. Ini yang perlu kita pahami. Jadi Tuhan bilang percuma kamu khawatir. Karena ini tidak akan nambah hidup kamu sasta, nggak akan merubah apa-apa. Ada orang khawatir yang luar biasa, dia khawatir dan dia khawatir terus menerus. Apa hasilnya? Nggak merubah apa-apa. Ada satu penelitian yang berkata begini tahun 2019. Bahwa apa yang saudara dan saya khawatirkan itu 91%. Banyak apa sih itu 91%? Banyak, 91% itu tidak kejadian. Coba dengar. 91% apa yang saudara dan saya khawatirkan itu gak kejadian. Jadi yang kejadian itu cuma 9%, tapi itu pun menurut jurnal ini bahwa 9% yang kejadian itu pun juga dalam satu skala yang sangat-sangat lemah atau tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang. Manusia itu kalau mikir katanya terlalu jauh segalanya. Jadi waktu kita khawatir nggak merubah akan apa-apa. Justru waktu kita khawatir itu akan yang mengakibatkan apa? Memperlemah kita punya iman. Kalau saudara khawatir itu akan memperlemah iman kita. Saya lupa saya pernah cerita apa belum di tempat ini. Bagaimana ada seorang dia di PHK dan selesai dia di PHK dia mengalami stres berat. Dia mengalami kekhawatiran masa depan keluarganya. Pekerjaannya, anak-anaknya, waduh dia rasanya begitu berat menghadapi ini semuanya. Dan ternyata apa yang dia lakukan, dia mikirin terus. Sehari-hari dia makin lama makin mikirin bagaimana takutnya kekhawatiran itu membengkak makin besar. Kalau saudara pernah lihat orang bikin roti, itu ada adonannya, di mana adonannya dikasih ragi, ditutup sama lap basah lah kira-kira begitu kan. Makin lama itu makin gede apa makin kecil? Makin ngembang, makin gede. Itu kekhawatiran. Awalnya kecil, tapi karena saudara tumpuk setiap hari, tambah gede, tambah besar. Padahal firman Tuhan bilang sama kita begini. Matius 6 ayat 34. Biarlah kesusahan hari ini cukup untuk kapan? Buat hari ini. Besok ada kesusahan lagi enggak? Ada. Jadi kesusahan hari ini firman Tuhan katakan cukup buat hari ini. Besok ada hal lain lagi. Jadi hari ini berhenti. Nih saya mau tanya. Di tangan saya kan ada sebuah handphone. Menurut saudara kalau saya angkat semenit kuat gak saya? Ditanya nih. Kalau saya angkat semenit kuat apa enggak? Kuat. Angkat 5 menit masih kuat gak? Masih kuat. Kalau angkat 1 hari penuh kira-kira kuat apa enggak saya? Enggak, kuat juga. Saudara yang angkat dah kalau gitu. Enggak bakal kuat saya. Suruh angkat 1 harian. Memang kelihatannya kecil. Tapi begitu kita angkat lama. Hari lepas hari kita angkat lama. Masalah kita itu tidak ada jalan keluar. Tapi membuat kita justru makin memperlemah iman kita.
Akhirnya orang itu tadi, bagaimana pada waktu dia mengalami kekhawatiran yang dahsyat dan ditumpuk hari lepas hari, makin membesar, makin membesar. Endingnya satu hari dia bunuh diri. Endingnya. Itu strategi iblis, itu caranya iblis untuk menjadikan seorang ini menjadi jatuh sama sekali. Saudara, mulai hari ini jangan ada yang khawatir. Mulai hari ini jangan lagi ada yang khawatir. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita melakukan perkara-perkara yang besar. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan kasih resep. Filipi 4 ayat 6 kan tadi bilang, jangan kamu khawatir akan segala hal. Tapi bawalah setiap permohonanmu dengan apa? Doa, apa? Dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Kalau saudara ke dokter, saudara sakit, periksa dokter, dokter udah selesai periksa, kasih diagnosa. Terus dia kasih resep, dia tulis tuh resep. Ini ya Bu, ini ya Bapak, nanti tebus ini obat di apotek. Udah, kita pergi ke apotek, kita beli obat di sana. Kita minum itu obat, sembuh. Ternyata luar biasa. Di dalam Tuhan, segala masalah kita ada jalan keluarnya. Di dalam Tuhan, setiap masalah kita ada resepnya. Kok gak ada yang amin sini? Di dalam Tuhan, firman Tuhan kasih kepada kita resep segala pergumulan kita, sakit penyakit kita, masalah keluarga kita, masalah keuangan kita, masalah rumah tangga kita, pekerjaan kita. Semua ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, ada nih, semuanya ada, semuanya ada. Jadi Tuhan kasih resep sama kita. Waktu saya khawatir, Tuhan kasih resep, 2 resep. Berapa resep? 2. Apa yang pertama? Yang pertama Tuhan ajar kita, ayo doa. Enggak semuanya. Doa. Doa. Nomor 1 itu doa. Nomor 1 doa. Kita hari-hari ini sedang didorong terus oleh Bapa rohani kita, oleh pemimpin kita. Manusia punya 3 bagian kan? Ada roh, terus apa lagi? Jiwa, terus apa lagi? Ada tubuh. 3-tiganya mesti berdoa. 3-tiganya mesti doa. Roh kita berdoa. Kita diajar, kita didorong oleh pemimpin kita. Ayo lebih banyak. Doa dalam bahasa roh. Hari-hari ini kita lebih banyak doa dalam bahasa roh. Powerful, luar biasa. Yang belum terima baptisan Roh Kudus, ayo minta sama Tuhan. Datang pada hamba Tuhan, minta didoakan supaya kita terima untuk kita dibaptis Roh Kudus. Ayo kita doa sama-sama. Doa lebih banyak lagi. Roh kita berdoa. Kita nggak ngerti itu apa yang kita doakan, nggak ngerti. Hanya Bapa di surga yang tahu apa yang kita naikkan dalam doa itu. Tapi bukan itu saja roh kita. Lalu apalagi kita punya apalagi selain roh? Ada apa? Jiwa kita. Jiwa kita berdoa dengan kata-kata. Terima kasih Tuhan, kita bermazmur. Kita ngangkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa dengan hati yang terdalam, kita doa kepada Tuhan. Itu jiwa kita berdoa, akal pikiran kita berdoa. Tapi bukan itu saja. Yang ketiga apa lagi? Tubuh kita berdoa. Waktu WL tadi ajak kita, ayo saudara kita angkat tangan, kita memuji-muji Tuhan. Saya lihat tadi di TV monitor, waduh jemaat angkat tangan. Bersyukur pada Tuhan, muji-muji Tuhan, loncat-loncat, angkat tangan. Itu tubuh kita berdoa. 3 di dalam kita punya hidup semuanya harus berdoa. Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang nomor 1 yang Tuhan suruh kita? Doa. Nah, ada ayatnya kan?
Yakobus 5 ayat 16b. Apa tuh? Doa orang, ayo dong lanjutin. Doa orang benar bila dengan yakin, jangan buru-buru ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Perhatikan dengan baik. Waktu kita berdoa dengan yakin sangat besar kuasanya. Sudah cukup lama. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Di satu kota kecil di Jawa Barat, namanya kota Cianjur. Di situ ada suami dan istri yang dari latar belakang agama lain. Sekali waktu, istrinya ini diajak temannya untuk pergi ke gereja. Sampai di gereja, waduh dia tertarik. Lalu dia datang lagi ke gereja. Singkat cerita, ini istrinya itu menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi dia menjadi orang yang sungguh-sungguh setiap minggu dia datang ke gereja. Setiap minggu dia datang ke gereja. Ini dari latar belakang agama lain. Apa yang terjadi? Satu waktu dia mau ngajak suaminya gak mau. Tetap dia datang ke gereja. Dan pada waktu dia datang ke gereja, ada hamba Tuhan, pendeta tamu, itu membagikan mengenai Markus 16 dari ayat 16. Firman Tuhan berfirman pada kita, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Jadi waktu dia dengar barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Waduh, hatinya itu mendengar dan lalu jadi rema dalam hidupnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum dibaptis Islam. Ayo beri diri Bapak Ibu untuk baptis Islam. Katakan amin yang belum. Oh enggak ada, berarti semuanya sudah dibaptis Islam. Puji Tuhan. Perjalanan hidup kita itu, dari kita percaya pada Yesus, kita mesti melangkah dengan iman. Kita melangkah. Ini adalah satu ketaatan, yaitu apa? Memberi diri saudara untuk dibaptis. Jadi ada baptisan selam, kita terima baptisan selam. Itu adalah lambang daripada kita mati dari kehidupan kita yang lama. Bangkit bersama dengan Kristus dalam kehidupan kita yang baru. Tapi tidak berhenti di situ. Melangkah lagi. Kita mesti minta untuk kita terima baptisan Roh Kudus. Dibaptis kita dengan Roh Kudus. Tanda awalnya apa? Oh kita berbahasa-bahasa roh. Oh labasyataka. Tapi belum berhenti. Ada baptisan lagi yang berikutnya lagi. Yaitu baptisan api. Kita diproses. Wah rasanya agak enak. Rasanya sakit. Tapi semua orang percaya pasti Tuhan akan proses. Kok gak ada? Amin sih. Setiap orang percaya pasti Tuhan akan proses. Setiap orang percaya pasti Tuhan akan proses. Siapa yang siap diproses oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Siap semua diproses oleh Tuhan? Amin. Jadi kembali lagi kepada ibu ini. Dia dengar dan menjadi rema dalam kehidupannya dia. Dia percaya pada Yesus. Tapi waktu dia dengar Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu terngiang-ngiang terus dalam hidupnya dia. Dia datang kepada suaminya. Pak, saya mau minta izin nih. Saya kan udah ke gereja. Saya mau dibaptis. Mau baptis. Suaminya bilang apa? Nggak boleh. Kamu gak perlu dibaptis-baptis. Udah kamu ke gereja aja. Udah sana. Udah dia ke gereja lagi seperti biasa. Datang lagi dia lihat moodnya daripada suaminya. Ngomong lagi sama suaminya. Pak saya nih mau minta buat dibaptis. Minta untuk dibaptis. Suaminya bilang lagi. Enggak pokoknya enggak. Enggak ada baptisan udah. Kamu mau ke gereja dah. Tuh sana dah. Enggak ada baptisan lagi. Tapi ini ibu gak putus asa.
Dia terus sambil dia berdoa, dan dia berdoa. Datang lagi sama suaminya, "Pak, saya mau minta izin, Pak. Apalagi mau minta izin buat dibaptis," dia bilang gitu. Suaminya rupanya udah sabarnya udah habis, terus "Mah, pokoknya kamu tidak boleh dibaptis. Kalau kamu dibaptis, kamu jadi orang Kristen. Nanti kalau saya mati, siapa yang miara itu meja abu saya?" Dia bilang. Jadi rupanya mereka itu masih punya meja abu. Jadi ada dari leluhurnya. Kalau jadi suami bilang, "Kalau nanti saya mati, siapa tuh yang ngurus tuh meja abu saya?" Ya udah dah. Ibunya udah gak ngomong apa-apa lagi, tetap dia datang ke gereja. Pada beberapa lama kemudian, ada pengumuman di gereja. Barang siapa mau memberi dirinya buat dibaptis, persilakan daftar. Kita ada pengarahan, nanti kita juga akan ada ibadah baptisan, sakramen baptisan. Udah, setelah itu apa yang terjadi? Hari haknya ditentukan, sudah pengarahan selesai semuanya. Itu gedung gerejanya kecil, sederhana semuanya. Terus ini ibu sudah pakai pakaian lengkap. Ya udah, dia nekat lah kira-kira. Mau beri diri untuk dibaptis. Karena itu firman jadi rema luar biasa. Yang terjadi pada waktu semuanya sedang nyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan di pinggir kolam baptisan. Tiba-tiba itu pintu gereja itu dibuka dan ada seorang bapak datang masuk ke gereja. Dan bapak ini ternyata membawa tas. Ada 2 tas dia bawa masuk dalam gereja. Lalu dia berteriak ke dalam gereja. Rupanya itu suami daripada ibu yang tadi mau minta dibaptis, gak dikasih izin sama suami. Jadi dia berteriak dari depan pintu itu, "Pokoknya tidak boleh dibaptis. Tidak boleh dibaptis. Kamu tidak boleh dibaptis. Kamu tidak boleh dibaptis." Dia masuk ke dalam ini bapak. "Kamu tidak boleh dibaptis." Dia ngomong seperti itu terus. Suasananya rada kacau. Ini ibu, ini istri rasanya malu. Bagaimana situasinya gak bagus, jelek banget kondisinya seperti itu. Buat dia hal yang tidak pernah diharapkan. Dia sempat pikir dalam hati dia, "Aku kan berdoa untuk suamiku. Untuk dia juga menjadi orang percaya. Kok kenapa kejadiannya kayak begini? Aku kok dipermalukan di depan orang banyak seperti ini semuanya." Sempat. Tapi dia hanya berseru sama Tuhan. "Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong." Suaminya masih terus berteriak-teriak. Sampai dia bilang begini nih suaminya. "Kalau kamu masih tetap mau dibaptis, saya bakar ini semua barang-barang yang saya bawa." Jadi rupanya itu suami masuk dalam gereja, nyamperin istrinya yang siap buat dibaptis. Bawa koper isinya pakaian-pakaian dan harta daripada istrinya. Dan bawa juga korek api. Jadi karena istrinya ini tetap mau dibaptis, dia datang, "Pak, saya minta maaf. Saya tetap mau untuk dibaptis." Begitu dia dengar, suaminya marah mengkelap. Emosinya keluar. Gak nurut nih kira-kira seperti itu kan. Dia buka itu barang-barang istrinya, dia sebar di dalam gereja. Dia siapin untuk dibakar itu semuanya. Tapi ini ibu cuma berdoa aja, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Gak ada kata lain, Tuhan tolong. Jadi ini bapak, dia mulai nyalain korek api. Yang terjadi luar biasa. Apa yang terjadi? Sepanjang dia hidupin itu korek api, tidak ada satupun juga yang nyala. Gak ada yang nyala. Jadi gak bisa itu bakar itu semuanya. Dan setelah ini kejadian, bapak ini dia bersaksi. Pada waktu dia mau bakar ini semuanya, tiba-tiba
dari belakang itu ada satu terpaan seperti dorongan yang kuat. Saya percaya itu Roh Kudus. Dorong dia, jatuh tertelungkup. Dan yang terjadi apa? Luar biasa. Suami dan istri hari itu dua-duanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang lebih meriah buat dia. Kenapa? Karena ada doa dari seorang ibu, dari seorang istri. Situasinya gak baik. Tapi melalui doa Tuhan sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik. Kok gak ada yang amin? Melalui doa saudara, apa yang tidak baik pada hari-hari ini dalam hidup saudara, Tuhan sanggup menjadikan semuanya menjadi baik. Amin. Tuhan sanggup menjadikan baik. Dengan apa? DOA. Doa. Pak Niko ajarkan pada kita. Ayo nomor 1 doa. Nomor 2 juga doa. Nomor 3 apa? Doa, pujian, penyembahan, puasa. Ayo kita masuk. Situasi yang gak baik, Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang baik. Amin. Mungkin keluarga saudara, ekonomi saudara, mungkin saudara punya keuangan, pekerjaan saudara hari-hari ini sedang tidak baik. Tuhan pesan kepada kita pada malam hari ini, jangan kita khawatir, tapi kita masuk dengan resep pertama, yaitu DOA, DOA, DOA. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita doa, dan waktu kita doa, Tuhan sanggup merubah keuangan saudara yang buruk, keluarga saudara yang belum dipulihkan, ekonomi saudara yang terpuruk, kondisi Indonesia yang terpuruk. Tuhan sanggup merubahnya menjadi baik segalanya. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Poin yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-6. Apa tadi yang pertama doa, terus yang kedua apa? Apa yang kedua tadi? Permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Masih ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah. Ayo baca sama-sama. Mengucap syukur dalam apa? Segala hal. Semuanya. Semua hal kita mengucap syukur. Baik tidak baik kita mengucap syukur. Bukan hanya baiknya tok kita hanya mengucap syukur. Saya mau bilang begini pada saudara. Perhatikan baik-baik gereja Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci daripada Tuhan. Untuk merubah masalah saudara menjadi berkat buat saudara. Kok gak ada yang amin ini? Waktu saudara mengucap syukur, saya ulangi. Waktu saudara gereja Tuhan mengucap syukur, Tuhan sanggup merubah yang masalah saudara menjadi berkat buat saudara. Siapa yang punya masalah? Kok yang angkat tangan cuma saya doang ya? Siapa punya masalah? Semua punya masalah? Saudara mau dijadikan Tuhan masalah saudara menjadi baik, menjadi berkat buat saudara? Ucapan syukur. Tuhan ngajar kita ucapi syukur. Ucapi syukur. Mazmur 100 ayat 4 kan bilang begini. Enter his gate with thanksgiving. Masuk pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Pintu gerbang pertolongan dibuka. Pintu gerbang berkat dibuka. Buka waktu kita mengucap syukur. Waktu Tuhan Yesus selesai ngajar. Udah mulai petang nih waktunya. Ada begitu banyak yang ngikut dia. 5.000 laki-laki. Belum lagi ditambah sama istrinya. Belum lagi ditambah sama anak-anaknya. Mungkin sampai 15-20 ribu. Hari udah petang kan. Tuhan bilang gini sama murid-muridnya. Kalian mesti kasih makan tuh. Murid-muridnya bilang gimana Tuhan? Nggak ada tuh Indomaret di sini, nggak ada itu roti mako, nggak ada ini semuanya, nggak ada. Bagaimana Tuhan? Kamu punya apa? Dia tanya. Seorang anak kecil bawa apa? Ada yang tahu?
5 roti sama 2 ekor ikan kecil. Dibawa depan Tuhan Yesus. Begitu dibawa, apa yang dilakukan? Dia angkat itu 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Dia mengucap syukur pada Tuhan, pada Bapa. Yang terjadi apa? Dari sesuatu masalah begitu banyak. 20.000, 15.000 orang mesti dikasih roti. Gak ada itu roti. Tapi ternyata menjadi berkat. Semua diberkati. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Luar biasa. Medio 2005. Berapa tahun tuh? 21 tahun yang lalu. Pak Diko memiliki satu rencana yang Tuhan berikan. Dimulainya pembangunan gedung SACC. Dan dimulainya pada waktu itu medio 2005. 21 tahun yang lalu. Pak Diko kumpulkan kita para panitia. Waktu itu kita masih ingat kumpul di Hotel Arya Duta di Kuitang. Pak Niko bilang begini, kita punya anggaran cuma 8% dari nilai buat ngebangun ini gedung. 8%, 92%-nya nggak tahu lagi bagaimana, nggak ngerti bagaimana. Cuma 8%. Ayo, dia ajak kita semua panitia. Ayo kita doa, kita bersyukur sama Tuhan. Saya belajar dari situ. Seperti Tuhan Yesus tadi ajar kita. Dari 5 roti, 2 ekor ikan kecil. Tuhan mengucap syukur pada Bapa. Akhirnya jadi berkat. Bagaimana Pak Niko ajar kita. Dari sesuatu yang kecil. Gak ada artinya 8% dibandingkan 92%. Masih jauh banget. Tapi waktu kita belajar, kita doa, dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sudah berikan. Tuhan gak lihat kecil besar. Tapi Tuhan sanggup merubah yang kecil menjadi luar biasa besarnya. Karena kita punya Allah yang luar biasa besarnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara lihat bagaimana 2008 kita mulai pakai tempat itu tanggal 8 September. Itu semua adalah pertolongan Tuhan. Sesuatu pernyataan. Gak sanggup. Tapi bersama dengan Tuhan. Waktu kita doa dan mengucap syukur. Itu semuanya dijadikan oleh Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Beri tepuk tangan kembali buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara perlu praktek ini. Pelajari praktek ini. Lakukan ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita berterima kasih pada Tuhan. Baik tidak baik kondisi. Itu yang harus kita lakukan. Saya mau tutup dengan satu kisah. Dari satu kesaksian seorang gembala yang melayani di negara Kanada. Tapi pada waktu itu dia belum menjadi seorang gembala. Dia menjadi hanyalah seorang jemaat biasa dari satu gereja kecil di negara bagian Amerika. Gembala sidangnya ini memiliki istri dan 2 orang anak masih kecil-kecil. 1 laki-laki, 1 lagi perempuan. Dan mereka hidup begitu harmonis dari satu kota kecil. Papanya menggembalakan jemaat yang ada. Dan lalu apa yang terjadi? Satu siang keluarga ini didatangi polisi. Dan mereka kaget. Ternyata kabar amat sangat buruk yang mereka terima. Sebagai papa, mama daripada kedua anak-anaknya. Apa yang terjadi? Anak wanitanya yang masih di bawah umur 10 tahun. Yang bersekolah. Tiba-tiba kena dengan penembak brutal yang ada. Salah satu korbannya adalah anaknya dia. Saudara bisa bayangkan. Saya waktu dengar ini kisah. Hancur rasanya ini hati. Saudara hancur hati.
satu anaknya mati, kalau boleh dibilang mati tragis karena seorang penembak yang brutal. Ini gembala yang terus menggembalakan, yang menjadi jemaat dan akhirnya menjadi gembala di Kanada. Dia itu ikut di dalam prosesi malam terakhir penutupan jenazah. Dan apa yang membuat dia menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh? Pada waktu bapak gembalanya ini, yang anaknya meninggal, di depan jenazah daripada putrinya, dia angkat tangan pada Tuhan. Dia bilang begini, Father, I don't understand. Bapak, aku gak ngerti. Betul, banyak masalah dalam hidup kita. Kita gak pernah ngerti. Gak ngerti kita masalah. Kok kenapa Tuhan? Saya udah begini, saya udah begini, saya kok udah begini, saya udah begini. Saya udah lakukan ini, saya udah melayani Tuhan, saya udah sungguh-sungguh, saya udah. Kok kenapa ini mesti kejadian? Tapi dia gak ngomong itu, dia gak tanya lagi sama Tuhan. Dia cuma bilang, Father, I don't understand. Lalu dia bilang apa? Dia hanya ucap syukur. Yang saya tahu, Engkau adalah Allahku yang sungguh amat sangat baik. Katakan amin. Amat sangat baik. Saudara, saat itu jemaat biasa ini, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia melihat bagaimana seorang bapak, seorang percaya menghadapi masalah yang begitu berat, tapi tetap dia bisa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari saudara kasih Tuhan. Tuhan bilang, jangan kita khawatir. Bawa setiap kekhawatiran kita dengan doa dan kita mengucapkan syukur. Powerful, luar biasa. Sambil bangkit berdiri, kita baca 1 Petrus ayat 5 dan ayat yang sampai 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. Dengan kuat 2-3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara saudara dan saya. Amin. Saudara, siapa yang mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan. Saudara mau berikan kado buat Tuhan? Siapa yang mau kasih kado buat Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Saudara mau kasih kado buat Tuhan? Amin. Saudara, dia punya segala-galanya. Emas, perak, berlian, semuanya dia punya. Dia gak butuh. Tapi berikan yang dia tidak punya. Yaitu apa? Kekhawatiran. Kita serahkan sama dia. Karena dia Allah kita yang sungguh amat sangat baik. Jangan kita khawatir. Tapi bawa setiap kekhawatiran kita dengan doa. Dan ucapan syukur. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. God is so good. God, you're so good. God, You're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. He's so good to me. Katakan dengan sungguh-sungguh. God, you're so good. Terima kasih Tuhan. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Sekali lagi katakan God, you're so good Tuhan. God, you're so good. Engkau baik
Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. You're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Bapa di dalam surga, mulai hari ini dengan pertolongan Roh Kudus, saya tidak akan khawatir lagi. Karena saya memiliki Allah yang besar. Allah yang terus mendampingi saya. Kemanapun saya boleh pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap ada di dalam kekhawatiran dalam hidup saya akan bawa di dalam doa dan ucapan syukur. Dan itu akan membuka tingkap-tingkap langit. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Saya mengalami kesembuhan. Saya mengalami kekuatan baru. Keluarga saya dipulihkan. Usaha saya diberkati. Pekerjaan saya diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan semua firman-Mu Tuhan di dalam setiap loh hati daripada umat-umat-Mu. Dan kami meteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, God, You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin ya Tuhan. Menggenapi imanku bersepakat. Ku terima kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sukacita, kemenangan, kelepasan, mujizat di dalam nama Yesus. Kami kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Pesan Tuhan, firman Tuhan meteraikan di hati dan hidup kami. Ini waktunya kami datang membawa persembahan, korban syukur, berkati persembahan kami. Memberi dengan sukacita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat memberi. There's nothing that you can't do. Your arms are free. Even in death, you can't lose. There's nobody greater.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, sungguh siang hari ini kami sangat mengucap syukur kehadirat-Mu. Sebab Engkau sangat baik dan sungguh sangat setia di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, siang hari ini kami di tempat ini bukan kebetulan. Semua karena ada rancangan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu. Kami mau dengan sangat yakin dan percaya kuasa-Mu sangat berkuasa dan sempurna dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran kami dalam tangan-Mu. Diganti dengan doa dan ucapan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami dan percaya Tuhan, di mana kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pemenang-pemenang yang hidup dengan kasih dan kekuatan dari kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu, untuk pendeta Saudari Rusli yang Saudara kirim tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya perlindungan kuasa darah sempurna doa seluruh pendeta, keluarganya, dan juga kami percaya urapan kuasa menyertai setiap dimanapun Kau utus dia berada. Tuhan terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gembala kami, Pak Niko Nyoto Harjo bersama Ibu Hermina seluruh keluarga besarnya. Kami sama syukur menjadi gembala yang takut akan Engkau, yang Engkau selalu pakai dan kuasa anugerah-Mu dimanapun beliau Engkau utus Bapa. Kiranya Engkau berikan kesehatan, panjang umur Tuhan dalam hidupnya, dan perlindungan kuasa darah sempurna dalam pelayanannya. Terima kasih juga untuk gembala kami, untuk Pak Billy, untuk Ibu Milka, dan Janice. Kami syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang juga selalu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu dalam hidup kami. Dan kira-kira perlindungan kuasa darah sempurna untuk keluarga ini. Dan kami percaya visi misi Tuhan selalu Engkau taruh dalam hidupnya, dalam jiwa dan tubuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sungguh hari ini kami syukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang boleh di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan jemaat yang sudah datang tempat ini. Tuhan terima kasih, kami percaya kuasa anugerah-Mu sungguh sempurna dalam setiap jemaat yang sudah datang Tuhan. Baik yang masih dalam pendidikan, sekolah, baik yang bekerja maupun usaha. Kami percaya kuasa darah Yesus Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, ada anugerah-Mu Tuhan, open heaven terjadi dalam seluruh kehidupan kami, tiap jemaat kami semua yang melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwasanya kami segera akan melihat Tuhan, solusi-solusi kuasa-Mu ya Allah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa, angkat tangan Tuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu turun untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota Jakarta juga Tuhan. Kami mau perkatakan Tuhan, ekonomi Indonesia menjadi baik adanya Tuhan. Diberkatilah darat, laut dan seluruh Tuhan ekonominya. Terima kasih Tuhan. Kami juga minta percaya belas kasihan Tuhan turun Tuhan. Pantekosta ketiga terjadi, pejuang Roh Kudus yang terbesar untuk bangsa kami Indonesia. Semua dilawat Tuhan Yesus. Dan kami mau perkatakan dari pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan semua sampai pimpinan terendah, biar takut akan Tuhan ada di setiap bangsa dan pejabat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan menerima terbaik dari Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday Bapak Saudara.